Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ilmu tajwid, ya. Materi ini diperuntukkan untuk mereka yang pemula, ya, tidak untuk yang expert atau yang dia itu sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini hanya untuk pemula, bagi mereka yang mungkin baru pertama ingin mendalami secara teoritis cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, ini pertemuan pertama kita. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Standar kompetensi kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan pengetahuan dasar ilmu tajwid sebagai pondasi awal dalam mempelajari bacaan Al-Quran dengan benar dan sesuai kaidah, ya. Jadi minimal kita mengetahui bagaimana dasar-dasar ilmu tajwid itu sebagai pondasi awal dalam pertemuan kita setidaknya fokusnya pada kefahaman atau pengetahuan kita tentang dasar ilmu tajwid sebagai pondasi awal, ya, dalam mempelajari bacaan Al-Quran dengan benar dan sesuai kaidah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak sembarangan, tidak seperti membaca Quran, tidak seperti membaca buku-buku yang lainnya, karena Al-Quran ini spesial, ya. Cara bacanya saja sesuai tuntunan dan tidak boleh melenceng. Itulah kenapa kita mempelajari ilmu tajwid ini, ya. Pada pertemuan kali ini kita setidaknya memahami bahwa ilmu tajwid itu penting. Nah, itu, ya. Oke. Ya. Pertama kita akan mengetahui definisi ilmu tajwid atau pengertian ilmu tajwid. Pertama adalah tajwid itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan jadi tajwid sekarang. Jadi tajwid ini nama ilmu yang secara bahasa asal katanya jawwada yujawwidu tajwidan, ya. Jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan artinya itu membaguskan, atau sering kita sebut tahsin, bahasa kita tahsin. Makanya sekarang ini ramai orang-orang ikut pelatihan atau cara belajar mengaji Al-Quran dengan baik dengan judul tahsin. Ayo kita ikutan tahsin Al-Quran. Nah, ada tahsin nggak? Ada kelas tahsin nggak? Nah, kelas tahsin di sini maksudnya kelas tajwid. Hanya mungkin di kita sekarang lebih populer namanya kelas tahsin. Nah, itu, ya. Ini secara bahasa. Jadi tajwid itu berasal dari bahasa Arab. Oke. Kemudian secara istilah bagaimana pengertian ilmu tajwid ini? Ini kita bisa baca ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu.
Jadi mengeluarkan setiap huruf, ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Min makhrajihi ini dari tempat keluar hurufnya. Ma'i'ta'ihi haqqahu, dengan memberikan hak-haknya, ya, baik, dan wa mustahaqqahu, dan mustahaknya. Jadi hak huruf itu adalah, maksudnya apa? Hak huruf itu ada sifat yang lazim, sifat lazim dalam satu huruf, yang selalu menyertai huruf, sifat tetap. Dia tidak akan terpisah dari huruf itu. Misal hams, jahar, rakhawah, istifal, dan seterusnya. Sedangkan mustahak huruf itu adalah sifat yang kadang muncul, kadang enggak. Munculnya itu diakibatkan karena ada sifat yang sebelumnya. Itu letak makhraj pada seperti sifat tafkhim, tarqiq pada bacaan yang diakibatkan oleh sifat isti'la dan istifal. Jadi ada huruf-huruf yang dia itu dibaca tebal karena satu kondisi. Tapi kadang di kondisi lain dia dibaca tipis. Kondisi dia bisa tebal, bisa tipis ini kita sebut mustahaqqah. Istilahnya itu mustahaqqah. Jadi ada haqqahu wa mustahaqqahu. Kalau haqqahu memang begitulah sifatnya. Kalau mustahaqqahu itu karena ada satu kondisi yang membuat huruf itu dibaca dengan kondisi tertentu. Itu ya. Jadi kira-kira itu. Jadi pengertian ilmu tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Jadi kita berikan sesuai dengan haknya masing-masing, gitu ya. Contoh lagi, mustahaqqah itu seperti idgham saat pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Itu kita sebut idgham mutamatsilaini. Ada yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Itu mutajanisaini, atau berdekatan makhraj tapi beda sifat. Itu mutaqarribaini. Itu nanti kita akan bicara tentang hukum-hukum itu atau kondisi bunyinya seperti apa. Contoh lagi seperti izhar saat bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf halqi yang ada di tenggorokan ini, yang letaknya mungkin berjauhan dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu. Oke, next ya. Ruang lingkup. Apa saja yang dipelajari dalam ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu bahas apa saja? Ruang lingkup ilmu tajwid ini diantaranya adalah satu, bunyi-bunyi kalimat dalam Al-Quran. Jadi bunyi-bunyi dalam Al-Quran. Kalau bunyi-bunyi dalam Quran berbahasa Arab itu tidak masuk ilmu tajwid. Bunyi azan itu tidak masuk ilmu tajwid. Bunyi bahasa Arab yang umum di luar Al-Quran itu juga tidak masuk dalam ruang lingkup ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid tidak membahas itu. Jadi terkadang kita dengar orang Arab berbicara dengan bahasa Arab tanpa ilmu tajwid. Misal man yakul, harusnya dalam bahasa tajwid man yakul. Ini man yakul, siapa yang makan? Man yakro, siapa yang baca? Harusnya man yakro. Kalau itu ilmu tajwid. Tapi ilmu tajwid tidak membahas ke situ.
Ilmu tajwid yang dibahas adalah bacaan atau kalimat-kalimat Al-Quran. Itu ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, penguasaan cara melafalkan bunyi-bunyi kalimat yang ada pada Al-Quran. Jadi khusus penguasaan cara melafalkan bunyinya. Bagaimana lafal bunyi A, bagaimana lafal bunyi Ba, bagaimana lafal bunyi Ja, bagaimana lafal bunyi Dzalika, bagaimana lafal bunyi Alkitab, dan seterusnya. Nah, itu penguasaannya bagaimana, itu dibahas dalam ilmu tajwid. Yang ketiga adalah mencapai kesempurnaan tertinggi dalam memperbaiki atau memperindah bunyi kalimat Al-Quran. Nah, ini ya. Jadi mengindahkan bacaan Al-Quran itu adalah sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian dari ilmu tajwid. Ada pandangan bahwa ruang lingkup ilmu tajwid itu juga termasuk bacaan hadis. Jadi tidak hanya Al-Quran saja, tapi pandangan ini tidak disepakati oleh setiap ulama. Yang disepakati adalah bacaan Al-Quran saja, sedangkan bacaan hadis tidak. Tapi ada yang memandang bacaan hadis juga harus pakai tajwid. Jadi ketika kita baca hadis, tidak boleh tidak pakai tajwid atau berdosa. Seperti kalimat misal ada hadis bunyinya innamal a'malu binniyat. Nah, bin itu ada gunnah, tidak boleh dibaca innamal a'malu binniyat. Nah, begitu. Tapi harus innamal a'malu binniyat. Nah, harus menggunakan tajwid. Pandangan seperti ini, seperti kita sampaikan tadi, bahwa tidak semua ulama itu menyepakatinya. Oke. Ya, manfaat ilmu tajwid. Apa saja manfaat dari ilmu tajwid ini? Yang pertama adalah menjaga pengucapan dari lahan. Lahan itu adalah kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau seandainya bacaan Al-Quran kita panjangnya melebihi dari yang seharusnya 2 harokat dibaca 3 harokat, seharusnya 1 harokat dibaca 2 harokat, atau 2 harokat dibaca 1 harokat, dan yang semisalnya, maka itu dinamakan lahan. Jadi kesalahan pengucapan. Ada lahan itu yang nyata sekali, seperti alhamdulillah dibaca alhamda, itu lahan. Jadi kesalahan-kesalahan pengucapan dalam bacaan Al-Quran itu bisa dijaga dari ilmu tajwid. Kemudian menjaga orisinalitas bunyi Al-Quran. Yang kedua, pertama menjaga pengucapan dari kesalahan atau lahan, ya. Kemudian menjaga orisinalitas bunyi. Jadi bunyi Al-Quran ini tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Sudah langsung dari sananya berbunyi demikian, sehingga kita menirukan bunyi ayat-ayat tersebut sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunyikan ayat itu. Orisinalitas bunyi ini diukur dari bunyinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Jadi bunyinya tidak boleh sembarangan atau semau kita, tidak boleh. Bunyi Al-Quran itu sudah ditetapkan sebagaimana yang dibunyikan oleh Rasulullah SAW. Menjaga bunyi itu agar sesuai dengan bunyi Rasul SAW itu dapat diikhtiarkan dengan adanya ilmu tajwid. Dan yang ketiga adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Karena dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana
tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, demikian ya. Selanjutnya, keistimewaan ilmu tajwid. Apa saja keistimewaan ilmu tajwid ini? Yaitu pertama diantaranya adalah ilmu tajwid ini merupakan salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena ia berhubungan langsung dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Tanpa ilmu tajwid, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang menjaga kita dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oke, posisi ilmu tajwid. Apa maksud dari posisi ilmu tajwid? Maksud dari posisi ilmu tajwid ini adalah bagaimana atau di mana posisi ilmu tajwid dibandingkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang lain atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ilmu tajwid adalah ilmu yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ilmu lain dalam pembentukannya. Jadi ilmu tajwid ini bukan dari ilmu hadis, bukan dari ilmu tafsir, bukan dari ilmu akhlak, ilmu adab dan lain sebagainya, atau ilmu bahasa juga bukan. Ilmu tajwid ini ilmu berdiri sendiri. Dia punya rumah sendiri, punya kamar sendiri. Contohnya makharijul huruf, tempat keluar huruf. Penentuan tempat keluar huruf, misal huruf ta atau huruf kha yang keluar itu, nah itu teorinya, misal huruf kha itu di tenggorokan, di pangkal atau di ujung sini ya. Itu tidak dipengaruhi dengan ilmu usul fikih atau ilmu metode tafsir atau ilmu hadis dan lain sebagainya. Tapi teori itu muncul ya dari ilmu tajwid itu sendiri. Terus hukum bacaan ikhfa, misal samar-samar, mim mati bertemu dengan ba, itu ikhfa syafawi. Itu aturan itu lahir dari pengamatan para qari terhadap cara baca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran yang mana ada mim mati bertemu ba, Nabi mengikhfakannya atau mensamarkannya. Nah, teori seperti ini itu tidak lahir dari pengamatan terhadap ilmu-ilmu lain atau muncul dari ilmu-ilmu lain, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang semisalnya. Begitu juga sifat huruf dan seterusnya. Kemudian yang kedua, posisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini tergolong ilmu syariat yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran bunyinya Bismillahirrahmanirrahim warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan. Perintah warattil itu mengandung istimbat hukum wajib. Warattil. Jadi kalau tidak baca rattil, tidak baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dipandang berdosa. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, semua hukum atau aturannya bersumber dari
syariat agama. Ya, semuanya berasal dari syariat agama, artinya hukum-hukum itu tidak sembarang. Ada dalil Al-Qur'annya. Misalnya warattilil Qur'ana tartila tadi. Kemudian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kalimat Nabi zayyinu itu hiasilah, itu kata perintah. Jadi memang diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Contohnya, misal ada ayat bunyinya ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu tulisannya min rabbihim, tapi dibaca mir rabbihim. Kenapa nun matinya tidak dibaca? Ini karena ada idgham atau peluburan bunyi, sehingga secara syariat bacaan mir rabbihim, aturan ini sesuai dan berasal dari cara baca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bunyi ikhfa dan semisalnya. Baik. Selanjutnya siapa perumus ilmu tajwid? Dari sini ya. Perumus ilmu tajwid itu tentu secara praktiknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara teori, ini ditemukan atau dibakukan oleh beberapa ahli qiraah. Ada yang mengatakan Imam Hafiz bin Umar Ad-Duri, ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim, ada yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ketiga tokoh ini umumnya yang digunakan sebagai pencetus ilmu tajwid. Baik, selanjutnya kita bicara sanad ilmu tajwid ya. Pengambilan ilmu tajwid itu diperoleh dari tata cara membaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan ulama qurra atau ahli qiraah sampai kepada guru-guru kita hingga generasi sekarang dengan mutawatir. Artinya dengan mutawatir ini tidak ada satu pun yang meragukan cara bacaan tersebut, bahwa model membaca atau cara membaca yang kita baca sekarang itu sesuai dengan cara Nabi membaca. Jadi ini ya, pertama dari Nabi itu menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara langsung. Jibril membacakan kepada Nabi, demikian sebagaimana Jibril dapat. Kemudian Nabi membacakan kepada kita sebagaimana yang dia dapat dari Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi, para sahabat dan generasi-generasi setelahnya sampai generasi kita saat ini. Nah, ini. Oke ya. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, apa hukum mempelajari ilmu tajwid ini? Hukum mentajwidkan Al-Quran. Jadi di sini kita bisa bagi menjadi dua, secara praktik dan secara teori. Yang pertama, secara praktek hukumnya wajib ain.
Membaca Al-Quran secara tajwid itu prakteknya wajib ain. Setiap umat Islam harus atau wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Harus benar prakteknya, cara membacanya. Adapun secara teori atau ilmu tajwid, mengetahui hukum bacaan ikhfa, ini hukum bacaan namanya izhar, ini hukum bacaan namanya iqlab, ini hukum bacaan namanya mat tabi'i, dan lain sebagainya. Mengetahui nama-nama ilmu teori itu hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan mandub, artinya digalakkan. Atau kalau kita mau ambil hukum fardu kifayah, cukup salah satu saja ada yang menguasai di antara umat Islam ini, maka kewajibannya telah gugur. Tapi ingat, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Setiap kita wajib. Sehingga ada orang-orang kita menemukan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi tidak tahu nama hukum-hukumnya. Begitu juga sebaliknya, kita kadang menemukan orang tahu nama-nama ilmu tajwid bacaan-bacaannya itu, ini namanya izhar, kalau normatif bertemu dengan huruf halqi itu namanya izhar halqi, tapi cara bacanya kadang masih salah. Sehingga yang benar tentu yang lebih maslahat adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, walaupun belum tahu hukum bacaannya. Oke, ini pokok bahasan. Masalah-masalah yang dibicarakan oleh ilmu tajwid itu diantaranya cara indah membaca Al-Quran dan tata cara membaca rincian-rincian bacaan Al-Quran seperti nun sakinah, mim sakinah, dan tanwin. Baik, ini adalah metode pembelajaran Al-Quran. Jadi bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwid ini? Ini caranya adalah dengan talaqqi atau musyafahah. Apa itu musyafahah? Musyafahah itu adalah metode belajar Al-Quran yang mensyaratkan perjumpaan secara langsung antara murid dan guru. Jadi harus ada persamaan antara lafal yang diucapkan oleh guru dengan lafal yang diucapkan oleh murid. Ini namanya musyafahah. Guru mencontohkan bunyi ba dengan mulutnya, kemudian diikuti bunyi guru tersebut dalam melafalkan huruf ba. Ini adalah cara klasikal yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan masih berkembang dan mentradisi di kalangan umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Oke. Semangat dari teori musyafahah ini, metode musyafahah ini adalah ayat Al-Quran yang berbunyi la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu menggerak-gerakkan lisanmu untuk cepat-cepat selesai. Atau sekali-kali janganlah engkau wahai Nabi menggerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pada Nabi SAW tentang cara mengikuti wahyu di dalam membaca Al-Quran, atau teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW
untuk tidak membaca Al-Quran sebelum Jibril selesai membacakannya terlebih dahulu hingga selesai. Sehingga dalam mengaji ada beberapa metode untuk belajar Al-Quran sebagaimana Nabi diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Yang pertama, metode pembelajaran tajwid ini adalah metode klasik. Metode klasik ini adalah guru membacakan Al-Quran untuk diperdengarkan langsung kepada murid-muridnya. Ini metode klasik, metode dulu. Jadi dulu orang belajar Al-Quran itu hanya mendengarkan saja dari syekhnya. Kemudian yang kedua adalah metode di mana murid membaca Al-Quran langsung di hadapan guru. Jadi guru mendengarkan murid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mixed method. Mixed method ini gabungan antara metode klasik dan metode modern. Di mana kalau memang waktunya panjang, itu sebaiknya bergantian. Guru membacakan Al-Quran sesuai dengan tajwid, kemudian murid menirukan guru. Kalau ada yang salah, nanti bisa dibenahi. Itu kalau waktunya lapang. Kalau seandainya waktunya tidak lapang, tentu yang nomor 2 itu lebih mudah memberikan bekas, yaitu metode di mana murid membaca Al-Quran di depan guru. Nah, ini lebih membekas bagi si murid sendiri. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.